Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Kak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk teman-teman semua. Eh, Sore. ya, sebelumnya saya minta maaf ya selaku moderator karena di sini jaringan kurang baik, jadi saya berpindah tempat dulu untuk cari sinyal begitu. Ya, baik, mungkin untuk teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya, silakan mengaktifkan kameranya. Begitu pula dengan para narasumber. Ini sudah hadir semua. Saya tadi yang terlambat ya. Ya, ada Kakanda Yusuf Mardiun dari Garda Tipikor, kemudian ada dari Alsa yaitu Bapak Fauzan, kemudian ada Ketua Ledak Nabil Zafir, ada narasumber dari Pikom itu sendiri Ibunda Dinda, ya, dan ada Pak Pres juga di sini, ada Presiden BEM Fakultas Hukum Kakanda Taufik Hidayat. Selamat bergabung Pak Pres. Dan juga kepada para tamu undangan yang sudah kami undang begitu. Ada dari teman-teman Insersium, ada pimpinan cabang Kabupaten Buton ya, dari Buton juga sudah hadir. Ada juga dari Jawa, saya lihat di sini. Ya baik, kita buka dengan diskusi kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana mungkin teman-teman sering ikuti kajian ya dengan beberapa kali di kultur IMM itu sendiri sebelum kita melakukan diskusi atau semacam berbincang-bincang, ada baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Di sini ada Imawan Halik, Muhammad Nur Halik, selaku Sekretaris Bidang Tablik dari Pimpinan Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakallah khair kepada Imawan Muhammad Nur Halik selaku Sekretaris Bidang dari Pimpinan Komisariat Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin. Ya, langkah ke selanjutnya, kita sebelum berdiskusi menuju ke acara inti yaitu narasumber, kita mendengarkan sepatah dua kata terlebih dahulu dari pimpinan kita, atau kalau sebutannya di MM itu pimpinan, semua pimpinan. Di Ketua Pimpinan Komisariat, Ibunda Tenri Kana, Pimpinan Komisariat Fakultas Hukum. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kepada pimpinan Tenri. Sepertinya terlempar dari room Zoom ya. Ya, karena kondisi di Sulawesi Selatan ini sedang menghadapi cuaca ya. Cuaca ekstrim, jadi bisa berubah-berubah. Jadi kita memaklumi sehingga kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Nanti kita pindah ke sesi berikutnya, yaitu langsung saja ya kita ke diskusi. Ya. Tapi Kak, sudah ada Ibu Ketua. Oh, di mana? Saya belum lihat ini di Oh Zoom ya, ini. Pikom MMF HUH. Oh iya, Ibu Tenri sudah bergabung dengan kami. Cek. Ya, kepada waktunya, Ibu Tenri, kepadanya. Dipersilakan. Ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran dengan jelas. Oh ya. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Yang terhormat kepada seluruh narasumber yang menyempatkan hadir untuk mengisi kegiatan kali ini, kepada Direktur ALSA, Saudara Fauzan, kemudian Ketua Umum Meledak, Saudara Muhammad Nabil, kemudian Ketua Umum Garda Tipikor, Saudara Yusuf, dan kepada Ketua Divisi Kajian dan Peneliti Pusaka Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Saudara Arif, dan seluruh UKM-UKM dan tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Teman-teman sekalian, di mana yang kita ketahui bahwa Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini adalah peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 akan pada tahun 2020 melihat 62 kasus kekerasan seksual. Serta menimbulkan problematika baru Mohon izin Ibu Ketua. Halo, kedengaran suara saya? Iya, tadi terputus Ibu Ketua. Halo. Iya. Ya, kedengaran dengan jelas.
Mohon maaf, pimpinan, mungkin jaringan kurang baik, jadi tidak sempat menyalakan kamera. Jadi saya lanjut saja. Serta menimbulkan problematika baru di tengah masyarakat. Banyak yang berspekulasi bahwa hadirnya Permendikbud akan melegalkan praktik zina dalam kampus. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa di mana justru hadirnya Permendikbud menurut keterangan dari Menteri Pendidikan, di mana justru akan melindungi hak warga kampus. Dalam diskusi kali ini yang akan mengupas tuntas bagaimana Permendikbud nomor 30 tahun bahkan oleh narasumber kami pada sore hari ini, di mana kami sampaikan sekali lagi atau kami tekankan sekali lagi bahwa diskusi kali ini adalah mimbar ide. Jadi teman-teman bebas dalam mengemukakan pendapatnya. Demikian pengantar yang sempat saya sampaikan. Hidup pemuda, hidup Indonesia. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua dari Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jadi tadi ada sedikit kisi-kisi ya yang diberikan kepada teman-teman semua, bahwasannya diskusi pada hari ini itu sebenarnya diskusi santai. Jadi mendengarkan pendapat atau opini dari teman-teman, terkhususnya pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makanya kita buka wadah, ya setidak-tidaknya bisa menampung kegelisahan begitu. Ya, jadi selanjutnya kita masuk ke acara inti ya, yaitu memulai diskusi. Ya, sebagaimana kalau kita biasa diskusi santai, kalau dulu di 2018 masih ada dapat diskusi pelataran dulu di BEM. Pada saat itu masih menggunakan ruang-ruang kayu dan kita masih berdiskusi dengan secangkir kopi di sore hari. Ya, jadi ada baiknya kita mencoba mengembalikan diskusi tersebut dengan isu-isu hangat dan terkhusus pada beberapa regulasi-regulasi yang kemudian menjadi makanan sehari-hari bagi teman-teman di Fakultas Hukum. Ya, teman-teman sekalian tadi sudah mendengarkan bahwa regulasi yang kali ini ingin dikaji atau kemudian kita ingin diskusikan tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang kemudian memberikan beberapa pemahaman kontroversial atas beberapa ormas bahkan lembaga setingkat MUI yang mengeluarkan fatwanya, bahwa dalam fatwanya tersebut menyatakan bahwa Permendikbud ini memberikan potensi terjadinya semacam liberalisasi ya atas kemerdekaan yang ada di kampus. Entah kemerdekaan ini dalam konteks intelektual, moral, ya, atau semacam kebudayaan yang terbangun di Indonesia, khususnya pada kampus begitu, di pendidikan tinggi. Maka dari itu kita mungkin sudah bisa buka diskusi dari beberapa perspektif yang kali ini kita awali dari perspektif teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Departemen Pusat Kajian dan Penelitian Hukum Tata Negara yang kali ini diwakili oleh Kepala Divisi Kajian dan Penelitian Kakanda Andi Muhammad Arif Al-Mahdi. Ya, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Menarik tadi bagaimana Bu Ketua dan juga moderator memberikan pengantar terkait diskusi kita sore hari ini. Pertama yang mau saya bilang teman-teman, kita atau saya mau menyatukan persepsi terlebih dahulu tentang apa yang sedang kita bicarakan sore ini. Persepsinya adalah mendukung kampus merdeka dari kekerasan seksual, seperti itu. Karena kampus itu semestinya menjadi ruang di mana mahasiswa itu
merasa nyaman dalam belajar dan juga berkembang. Bukannya merasa ketakutan, bukan merasa tertekan karena potensi pelecehan seksual yang bisa saja mereka alami di setiap saat. Nah, kalau misalnya kita punya persepsi seperti itu, maka sebetulnya Permendikbud ini merupakan jawaban terbaik untuk mendukung kampus yang bebas akan kekerasan seksual. Karena teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat data di Komnas Perempuan, itu menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan Indonesia itu pernah mengalami yang namanya kekerasan seksual. Nah, kalaupun misalnya kita mundur 2 tahun ke belakang, di tahun 2019, itu Tirto pernah melakukan semacam investigasi dalam rentang waktu 1 bulan, di mana kemudian hasil investigasi tersebut menyatakan bahwa ada 174 mahasiswa yang menyatakan testimoninya bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual di dalam kampusnya. Nah, dan itu dalam rentan waktu 1 bulan, teman-teman. Nah, biasanya kalau kita berbicara mengenai korban pelecehan seksual atau berbicara mengenai kasus pelecehan seksual, maka data dan testimoni yang kita dapatkan itu selalu saja minim. Nah, kenapa demikian? Karena memang kenyataannya ada banyak sekali semacam ketakutan bagi korban untuk berbicara. Mereka merasa traumatik terhadap dalam menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, sehingga hal tersebut menjadi sebetulnya saya mau katakan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, sekarang kita lihat apakah kampus itu memberikan semacam perlindungan atau jaminan perlindungan terhadap korban, sehingga pelaku kekerasan seksual ini tidak tidak berani memberikan semacam intimidasi terhadap korban. Nah. Halo, cek moderator. Ya. Ditangkap suaranya. Ya. Mohon maaf, moderator, ada di tempat saya gangguan jaringan, jadi mungkin saya nonaktifkan kamera moderator. Jadi saya lanjut. Apakah ada jaminan dari kampus misalnya, jaminan perlindungan sehingga pelaku ini tidak berani untuk mengintimidasi korban? Karena banyak sekali ketakutan yang membuat seseorang itu takut untuk berbicara dan bahkan traumatis untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Nah, sekarang kita perhatikan di dalam Permendikbud, dalam pasal 7 itu, kalau misalnya kita berbicara mengenai relasi kuasa. Nah, itu kan biasa upaya dosen untuk menggunakan relasi kuasa di kampus, di pasal tersebut sekarang saya katakan dibatasi. Bagaimana caranya? Dengan cara tidak boleh lagi ada pertemuan di luar kampus atau di luar jam operasional kampus. Nah, jadi relasinya tetap profesional gitu antara mahasiswa dan juga dosen. Dan yang mau saya tekankan teman-teman bahwa Permendikbud ini menurut saya bukan hanya aturan-aturan semacam itu saja yang tadi saya jelaskan. Tapi jika dilihat secara mendetail, khususnya di di bab 3, itu kita lihat memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual secara menyeluruh. Karena kan biasanya korban itu kalau mengalami kekerasan seksual itu pasti merasakan trauma, ketakutan mendalam, tekanan. Nah, di dalam Permendikbud ini itu diatur bahwa kampus itu harus bisa memberikan pendampingan hukum, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian konseling. Nah, itu diatur secara mendetail dan menyeluruh di Permendikbud ini. Dan bahkan teman-teman sekalian, pelaku pun diberikan konseling juga untuk atau agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Nah, jadi menurut saya yang bagus dari Permendikbud ini adalah
fokusnya itu bukan cuma di dalam hal sanksi atau penindakan, tapi juga mencegah agar kejadian kekerasan seksual itu tidak terulang di dalam kampus. Nah, saya tahu moderator bahwa Permendikbud ini memicu banyak kontroversi. Utamanya kalau saya lihat yang banyak diperbincangkan itu mengenai frasa persetujuan korban. Nah, kalau saya lihat, menurut pandangan saya secara pribadi, frasa persetujuan korban ini sebetulnya digunakan untuk mendefinisikan arti daripada kekerasan seksual di dalam Permendikbud tersebut. Tidak ada sama sekali tujuan untuk melegalkan perilaku seks bebas atau tindakan seks bebas. Nah, karena kalau misalnya kita kemudian hapuskan frasa tersebut, saya tidak menemukan alternatif yang bisa mendefinisikan kekerasan seksual tersebut selain dari frasa yang tadi saya sebutkan. Nah, dalam kaitannya dengan ini ada hal yang coba saya jelaskan. Yang pertama, memang ada logika hukum pidana yang memengaruhi Permendikbud ini, kalau saya lihat. Nah, frasa persetujuan korban ini, menurut pandangan saya itu digunakan sebetulnya untuk mengukur sejauh mana kerugian korban pelecehan atau korban kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah asumsi. Nah, asumsi daripada pembentuk atau pembuat kebijakan ini, pembuat Permendikbud ini, atau dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kementerian, ini seolah mengafirmasi hak perempuan terhadap tubuhnya. Dan itu penting. Ini penting karena dari frasa ini kita mengetahui bahwa asumsinya adalah perempuan bukanlah objek. Sekali lagi, perempuan bukanlah objek, tapi seseorang yang memiliki agensi, memiliki hak penuh terhadap tubuhnya. Maka ketika hak itu dirampas misalnya dalam kasus pemerkosaan, itulah yang disebut kekerasan seksual. Nah, kalau misalnya kita hilangkan frasa tersebut, kita hilangkan frasa persetujuan korban, maka seolah-olah itu kan meniadakan agensi atau afirmasi terhadap kepemilikan tubuh seorang perempuan. Nah, dan sama sekali yang tadi saya sampaikan, 2 poin yang saya sampaikan, sama sekali tidak ada pikiran untuk melegalisasi yang namanya perilaku seks menyimpang. Nah, kalaupun misalnya ada keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi perilaku seks yang tidak diinginkan, saya kira ranahnya ada di KUHP kalau menurut saya, bukan di Permendikbud ini. Jadi kalau misalnya itu yang mau diperjuangkan, silakan di KUHP. Karena menurut saya pribadi, teman-teman sekalian, agak salah alamat kalau misalnya kita memperjuangkan sesuatu hal tersebut di Permendikbud ini. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan, teman-teman moderator, kalau misalnya kita mau memerangi atau berperang untuk mencegah seks bebas, itu saya pikir tidak melulu mesti kita menggunakan mekanisme persif bernegara. Nah, di Indonesia ini kita patut bersyukur. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada beberapa institusi sosial lainnya. Nah, tugas mereka adalah mensosialisasikan pendidikan seks. Nah, karena kalau kita lihat Permendikbud ini, saya pikir ini juga mendorong pendidikan seksual di kampus, utamanya dalam hal pencegahan, kalau saya lihat. Nah, tugas daripada institusi sosial dan agama itu mensosialisasikan Permendikbud ini, atau mensosialisasikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Saya pikir seperti itu. Nah, kemudian karena posisi saya mendukung Permendikbud ini, jadi saya mau kita sama-sama mengawal Permendikbud ini agar supaya tidak hanya menjadi sekedar aturan saja, akan tetapi mampu untuk diimplementasikan dengan baik dan benar di lingkungan kampus, di kampus seluruh Indonesia. Dan saya pikir ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam hal menangani
kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus. Dan semoga ini baru langkah awal dan kemudian ada kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah kita. Saya kira demikian, moderator. Ya, terima kasih dari pemaparan teman-teman dari Pusaka ya. Jadi kalau biasanya kita mendengar sekarang ini kan yang lagi viral beritanya adalah pasal 5. Tapi sempat menyinggung pasal 7. Ini terkait dengan terkait dengan pertemuan dosen dengan mahasiswa. Itu lebih baik dibatasi di luar waktu kuliah begitu. Dan ada beberapa poin, salah satunya adalah Saudara Arif menyatakan tidak ada alternatif lain bila mana kata tanpa persetujuan korban itu dihapuskan, sehingga beliau sepakat dan tidak mengatasnamakan bahwa tidak ada asas pelecehan seksual di dalam melegalisasi seks bebas atau pelecehan seksual di dalam Permendikbud ini. Begitu. Dan ada beberapa frasa menarik tadi tentang salah alamat. Jadi berarti ada alamat yang benar ini ya, Mas Arif ya? Ya, saya kira seperti itu, moderator. Ya, ada alamat yang benar. Nanti mungkin kita bisa dengarkan kata salah alamat ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Ya, kali ini kita lanjut ke teman-teman dari ALSA Local Chapter Unhas. Ya, kita lanjut ke ALSA karena Bapak Direktur ini merupakan salah satu direktur yang sangat visioner khususnya di Indonesia bagian timur dan mempunyai relasi atau jaringan yang sangat luas ya. Begitu ya. Sudah bergabung ya Bapak Fauzan? Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah, khair. Bapak moderator gimana? Wah, alhamdulillah sehat meskipun cuacanya kurang sehat. Ya, baik. Kita mendengarkan dulu nih ceramah dari Bapak ya terkait dengan pandangan ALSA atau Asian Law Society. Ya, sebentar. Ya, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran. Mungkin sebelum saya mulai, saya ucapkan permohonan maaf apabila mungkin beberapa menit ke depan ada gangguan sinyal karena kebetulan di sini juga lagi hujan, lagi di Takalar kebetulan karena ada kegiatan dari ALSA juga. Jadi mungkin Pak Moderator bisa membantu kalau misalnya ada yang kurang terdengar. Pertama-tama kami dari ALSA Unhas ingin mengucapkan terima kasih atas undangan diskusi terkait salah satu isu yang sedang ramai diperbincangkan kali ini. Suatu kebijakan yang penuh dengan pro dan kontra sebenarnya dari berbagai kalangan, yaitu terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kita sering mendengar serta menyadari bersama bahwa permasalahan kekerasan seksual di Indonesia ini dan secara khusus di lingkup perguruan tinggi sering terjadi dari berita-berita dan bahkan mungkin juga ada beberapa dari kita mahasiswa yang pernah mendengar langsung dari beberapa rekan kita di kampus yang mungkin pernah mengalami entah itu dengan mahasiswa lain di lingkup dengan dosen misalnya atau dengan civitas akademika. Nah, itu mungkin kita juga pernah mendengarkannya. Nah, dengan maraknya permasalahan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, nah, ditinjau dari survei yang diadakan oleh Kemendikbud juga, maka dikeluarkannya suatu peraturan Permendikbud nomor 30 2021. Nah, dikeluarkannya regulasi ini berdasarkan pada beberapa urgensi. Kalau kita misalnya cari riset, yaitu karena jumlah kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Selain itu juga berdasar pada hak atas lingkungan pendidikan yang aman dan sebagai bentuk penguatan komunitas di lingkup perguruan tinggi. Nah, mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual di lingkup kampus memberikan kenyamanan dalam menuntut ilmu, serta dapat memberikan wadah pelaporan dan pengetatan kebijakan dan aturan dari masing-masing perguruan tinggi itu sendiri. Nah, namun menariknya terhadap kebijakan ini yang penuh dengan apresiasi dan juga pujian, banyak juga yang menimbulkan pro dan kontra. Salah satu yang paling ramai adalah pendapat dan juga mungkin sudah disebutkan tadi oleh pemateri sebelumnya,
anggapan bahwa dengan hadirnya permen ini perzinahan ataupun seks bebas itu dilegalkan dikarenakan terdapat unsur tanpa persetujuan dari korban atau konsen dari korban kekerasan seksual itu sendiri. Nah, menurut kami dari ALSA, Permendikbud ini tidak bisa disangkut pautkan dengan pembahasan seks bebas ataupun perzinahan itu sendiri. Dikarenakan konteks di antara dari peraturannya itu sangat berbeda di antara seks bebas perzinahan dengan kekerasan seksual. Tujuan dari Permendikbud ini, menurut kami, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, hadir demi pengurangan angka kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, berdasarkan pada hak atas lingkungan pendidikan yang aman dan sebagai bentuk penguatan komunitas di lingkup perguruan tinggi, agar para korban dari kekerasan seksual ini dapat melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami, mengetahui tahapan apa sih yang harus mereka lakukan apabila mengalami kekerasan seksual, dan yang paling terpenting sebenarnya adalah kepastian hukum. Di sisi lain, dalam suatu diskusi juga pernah saya mendengar bahwa dikatakan bahwa solusi atas masalah ini menimbulkan masalah baru. Nah, terhadap ini menurut saya juga kurang tepat karena permasalahan perzinahan secara definitif dipahami dalam Islam pun berbeda dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Contohnya di daerah barat, zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan di mana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum Islam, zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Sehingga siapapun mereka, jika melakukan persetubuhan yang bukan suami istri, maka dihukumi zina. Nah, ironisnya, pengertian zina dalam KUHP mengikuti pemikiran orang barat. Dan hal ini terjadi karena KUHP yang kita ketahui ada saat ini merupakan pemikiran dari Belanda. Berbeda dengan Islam yang tidak membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum. Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman juga bisa riset kalau mau, KUHP pun sempat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji material terkait dengan pengertian perzinahan ini. Namun sayangnya permohonan ini ditolak dengan dissenting opinion dengan jumlah suara 4-5, sehingga permohonan itu ditolak. Menurut kami permasalahan ini juga perlu diselesaikan sebenarnya, agar pendefinisian dari perzinahan itu dapat mengakomodir pendefinisian perzinahan agar baik setelah menikah atau belum menikah, ketika melakukan persetubuhan, maka hal tersebut harus dianggap sebagai tindakan asusila. Sehingga pendefinisian ini dapat menjadi dasar pegangan kita dalam menyusun peraturan-peraturan selanjutnya agar tidak ada ketimpangan sebenarnya. Kalau misalnya seandainya diatur lebih lanjut terkait dengan perzinahan ataupun seks bebas seperti yang diminta oleh beberapa pihak dalam Permendikbud misalnya direvisi, maka akan terjadi ketimpangan sebenarnya pendefinisian dari perzinahan itu sendiri ketika di Permendikbud itu berbeda dengan definisi perzinahan yang ada dalam KUHP, yang dimana KUHP ini merupakan aturan yang lebih tinggi dibandingkan Permendikbud itu sendiri. Nah, jadi dari kami dari ALSA Unhas mengapresiasi kebijakan dari Mendikbud atas peraturan yang telah dikeluarkan, yang menurut kami suatu terobosan yang sangat diperlukan untuk saat ini, setidaknya di lingkup perguruan tinggi, ketika tidak ada payung hukum yang jelas mengatur tentang kekerasan seksual, kecuali pengaturan secara tersirat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun apabila ada saran yang mungkin bisa kami berikan terhadap peraturan ini, mungkin yang perlu diperjelas adalah terkait dengan pendefinisian kata persetujuan, karena konsen atau persetujuan itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sebenarnya, tidak hanya dengan mengatakan iya, menganggukkan kepala, ataupun dengan cara-cara lainnya pun bisa dianggap sebagai konsen. Nah, mungkin itu dari kami. Akhir kata kami berharap dengan hadirnya permen ini, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia memiliki fondasi yang kokoh serta pedoman yang jelas dalam menindaki secara tegas kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, khususnya yang ada di Universitas Hasanuddin. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Direktur ALSA LC Unhas, pada Ahi Fauzan Mangputra Al-Ihsan. Ya, tadi ada beberapa pesan-pesan yang saya dapat dan sepertinya ada kesepahaman, ya, ada suatu kesepahaman yang sama dalam penalaran pusaka dengan ALSA, yaitu pro terhadap Permendikbud sebagai langkah progresif dalam mengawal terkait isu-isu terkini,
terkhusus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di pendidikan tinggi. Sehingga saya mendapat sebuah poin bahwa ALSA ini ingin menegaskan frasa persetujuan begitu ya, maksudnya pemaknaan persetujuan di dalam Permendikbud. Tapi tadi ada beberapa poin yang masih rancu juga, seperti di Pusaka kan tadi salah alamat. Kalau di ALSA ini memberikan sebuah pernyataan sepakat, tapi masih kurang sepakat karena ya masih belum mendapat kesepahaman full. Apakah memang Kementerian Pendidikan Menristek ini betul-betul mengupayakan terjaminnya hak-hak mahasiswa sehingga aman dalam pendidikan tinggi atau tidak begitu. Jadi nanti akan ada pertanyaan ke khususnya Bapak Direktur ini. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya. Ini datang dari OKP sekaligus penyelenggara acara ini. Ya. Ini sudah hadir Ibu Adinda Nurul Aulia Maksun. Ya, sudah hadir ya? Hadir Pak Ketua. Oh ya, ini sepertinya ada device yang bersebelahan ini, jadi suaranya sedikit menggema. Ya, oke. Baik, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Perspektif dari pimpinan Komisariat IMM Fakultas Hukum. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang gagah pada sore hari ini. Sebelumnya saya selaku narasumber sekaligus penyelenggara dalam kegiatan ini sangat berterima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang berasal dari UKM-UKM internal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Misalnya ada perwakilan dari LPMH dan sebagainya yang turut hadir menyemarakkan kegiatan kita hari ini. Saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak narasumber kita pada hari ini. Ada Kakak Nabil dari Ledak, Kakak Alsa, Kak Fausan dari Alsa, Kak Yusuf dari Garda Tipikor, kemudian ada Kak Arif dari Pusaka. Kami berterima kasih karena saya melihat ada juga Kakak Ketua Elkom, Kak Awal. Terima kasih Kak sudah bergabung. Jadi kami dari pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi besar kepada UKM-UKM internal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin karena mau ikut berkolaborasi dengan kami. Itu adalah saya sebagai keterwakilan dari Pikom IMM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian kita melangkah ke diskusi kita pada hari ini, yakni tentang Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Teman-teman sekalian tentu mengetahui bahwa hadirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini berawal dari keresahan-keresahan kita terkait tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus yang melanda sivitas akademika. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke. Baik. Pak Moderator, saya izin share screen. Ya, dipersilakan. Ini kita mau ya? Iya. Semacam kuliah. Jadi dari pembacaan saya, menurut pembacaan saya di Permendikbud nomor 30 tahun 2021, saya mencatat beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir dalam room Zoom ini. Poin pertama, yakni frasa tanpa persetujuan. Teman-teman bisa lihat bahwa terjadi kontroversial dalam frasa tanpa persetujuan korban di Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Yakni pasal 5 ayat 2 yang memuat frasa tanpa persetujuan korban. Nah ini menurut kami atau menurut saya secara pribadi ini mendegradasi substansi kekerasan seksual yang mengandung makna bahwa hal ini dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban atau dalam hal ini konsen, sehingga tidak lagi berdasarkan nilai agama dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, tetapi berdasarkan persetujuan dari para pihak. Nah, hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah.
Kalau berbicara tentang pernikahan yang sah, kalau misalnya hubungan itu dilakukan secara di luar perkawinan, tetapi salah satu sudah tarikat perkawinan yang sah, itu kan namanya beda lagi, itu kan persinahan. Terus lantas kalau misalnya menggunakan frase tanpa persetujuan korban, ini kan melegalisasi bahwa jika ada persetujuan korban, maka hal itu dapat dibenarkan. Pun kita ketahui bahwasanya ini kan sudah tidak didasari oleh nilai agama, tidak berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian tidak berdasarkan dari norma-norma sosial yang berlaku. Pun kemudian kalau kita berbicara tentang pembacaan undang-undang, pembacaan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Permendikbud, ini kan kita menggunakan frasa penafsiran original intent. Ketika membaca tanpa persetujuan korban, ini berarti bisa disetujui ketika ada persetujuan korban. Hal inilah yang menjadi kontroversial, dan kami merasa bahwa perlu ada perubahan frasa di tanpa persetujuan korban ini. Karena sejatinya, kalau dalam KUHP itu kan menggunakan frasa memaksa. Setiap orang yang memaksa, bagi barang siapa yang memaksa, bla bla bla, frasa memaksa. Di sini di Permendikbud itu menggunakan frasa tanpa persetujuan korban. Nah, ini yang menjadi kontroversial dalam Permendikbud poin pertama yang saya jelaskan. Jadi pengingkaran nilai agama dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa ini akan melegalisasi perbuatan asusila maupun perbuatan seks bebas. Oleh karena itu, ini catatan poin pertama yang saya kritiki dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Kemudian poin selanjutnya ya ini adalah Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jadi pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut dengan satuan tugas, adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Di mana di bab 2 bahwa ini akan membentuk satuan tugas di pasal 6 ayat 3 huruf B. Di pasal 13 mengumumkan bahwa teman-teman bisa lihat bahwa di slide bahwa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi satuan tugas. Jadi, pengenaan sanksi administratif bagi pelaku kekerasan seksual itu berdasarkan rekomendasi dari satuan tugas. Perlu kita ketahui bahwasanya rekomendasi satuan tugas berarti yang memberikan sanksi administratif adalah dari satuan tugas. Teman-teman harus paham itu. Teman-teman perlu kita ketahui pada pasal 14 yang menjatuhkan sanksi administratif adalah satuan tugas atau satgas. Nah, di mana pengenaan sanksi administratif itu terbagi menjadi administrasi ringan, sedang, dan berat. Di dalam Permendikbud, teman-teman bisa baca itu telah dijelaskan sanksi-sanksi yang seperti apa yang akan dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual. Seperti misalnya sanksi administratif ringan itu berupa teguran tertulis, permintaan maaf. Namun sayangnya teman-teman, di pasal 14 ini pemberian sanksi administratif ringan, sedang dan berat tidak dijelaskan klasifikasinya. Tindakan atau perbuatan yang mana yang termasuk administratif ringan, administratif sedang, dan administratif berat. Itu yang kurang dari Permendikbud ini. Karena yang menjatuhkan sanksi administratif adalah Satgas. Kemudian kita kembali pada pasal 13 ayat 1 bahwa pengenaan sanksi administratif sebagai dimaksud pada pasal 10 huruf C dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual. Berarti Satgas selain memberikan hukuman sanksi administratif, itu dia bertugas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Perlu kita ketahui bahwasanya kekerasan seksual kekerasan seksual adalah tindak pidana dan seharusnya sanksinya adalah sanksi pidana, bukan sanksi administratif. Seperti yang saya jelaskan bahwa sanksi administratif ini dijelaskan tapi tidak dijelaskan klasifikasi yang jelas.
tindakan atau perbuatan yang mana yang termasuk administratif ringan, sedang atau berat. Sangat disayangkan ketika semisal diberikan administratif ringan, contohnya di dalam Permendikbud mengatakan bahwa ada permintaan maaf. Apakah hanya dengan mengucapkan permintaan maaf saja itu sudah dapat membuat seimbang dengan perlakuan yang dia berikan? Kemudian tadi teman-teman lihat bahwa pasal 13 bahwa Satgas itu melakukan penyidikan dan penyelidikan terbukti. Selain memberikan sanksi, dia tentu menyelidiki dan menyidik siapakah menjadi pelaku. Pasal 13 perlu kita ketahui bahwa dalam hal penyidikan dan penyelidikan, menurut pasal 1 KUHP atau KUHAP, angka 1 mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Angka 4, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi teman-teman bisa lihat penyidik itu ada polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan sedangkan penyelidik itu adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Nah, kita mau lihat apa sih unsur-unsur Satgas itu? Nah, keanggotaan Satgas itu terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Ketiga poin ini menurut saya ya bermasalah. Kenapa? Teman-teman bisa lihat bahwa di poin A, pendidik, angka 7 bahwa di Permendikbud adalah dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perlu kita ketahui teman-teman, unsur dari dosen itu ada juga yang belum PNS. Ada yang PNS, ada juga non-PNS. Sedangkan untuk bisa melakukan penyidikan, itu adalah anggota kepolisian ataupun pegawai negeri sipil yang ditunjuk. Ini merupakan suatu hal yang perlu disoroti. Yang kedua adalah masalah tentang tenaga kependidikan. Menurut Permendikbud pasal 1 angka 8, bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri diangkat dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pertanyaannya adalah unsur anggota masyarakat yang mana? Ini kan tidak jelas. Ini kan tidak jelas unsur anggota masyarakat seperti apa. Ketika kita berkaca tentang frasa tenaga kependidikan atau penjelasan tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 48 bahwa tenaga pendidik adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap. Sedangkan unsur anggota masyarakat ini yang seperti apa? Yang mana? Ini tidak jelas, teman-teman. Nah, jika merujuk poin A dan poin B ini kan sama sebenarnya. Dosen-dosen juga. Bahkan di undang-undang tentang guru dan dosen ini kan lebih jelas, lebih terukur. Kemudian teman-teman, ketika kalau misalnya Permendikbud ini memang penjelasan tenaga pendidik itu sesuai dengan undang-undang tentang guru dan dosen, pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentunya seharusnya dalam konsideran menimbang dalam Permendikbud ini dicantumkan Undang-Undang tentang 14 Tahun 2005 guru dan dosen. Tapi teman-teman bisa lihat dalam Permendikbud ini, dalam poin menimbang tidak sama sekali dicantumkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Itu adalah permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga adalah poin dari unsur dari keseluruhan Satgas ini adalah mahasiswa. Jadi selain ada pendidik, ada tenaga pendidikan, ada juga mahasiswa. Teman-teman perlu ketahui bahwa ini sangatlah kacau, teman-teman. Kenapa ada unsur mahasiswa di dalamnya? Kita harus membuka pandangan lebih luas bahwa kasus kekerasan seksual ini jangan disempitkan hanya terjadi pada mahasiswa saja, akan tetapi bisa terjadi dalam lingkup kampus, semisalnya ya, karena kan kampus ini kan heterogen, teman-teman. Banyak unsur, mulai dari lansia hingga mahasiswa. Ketika korban kekerasan seksual adalah rektor, dosen, atau misalnya kita coba rektor, korban kekerasan seksual ini kan kita belum bicara tentang lingkup kampus.
bagaimana proses penyidikan dan penyelidikan seorang mahasiswa yang bertugas. Ini kan bermasalah juga, teman-teman. Pun kemudian kalau kita mengacu pada KUHP pasal 1, KUHP pasal 1, iya, yang menjadi unsur di sini tidak ada mahasiswa dan tidak ada masyarakat. Justru yang melakukan penyidik dan penyelidikan adalah polisi negara Republik Indonesia ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang, teman-teman. Ini kan bermasalah sekali, teman-teman. Kemudian, hadirnya Permendikbud ini sangat membuang energi. Kenapa sangat membuang energi? Mohon izin narasumber, ya singkat saja ya, karena Kita, kita sini. berbatas oleh waktu. Siap, saya terakhir. Ya, baik. Ya. Jadi teman-teman, Permendikbud ini sangat membuang energi. Kenapa saya mengatakan demikian? Pertimbangannya adalah telah banyak diatur peraturan-peraturan yang menangani tentang kekerasan seksual. Sebenarnya perkosaan di pasal 285, pencabulan 289 KUHP, pasal 46 Undang-Undang PKDRT, pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPO, pasal 12 Undang-Undang Pornografi. Ini kan tentu seharusnya undang-undang ini ditegakkan. Kalau misalnya undang-undang yang telah ada ini tidak masif. Pun kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang kedudukan, ya lebih tinggi undang-undang dibandingkan Permendikbud. Ya mungkin sekian. Terima kasih pengantar dari saya. Terima kasih. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengantar yang sangat, saya kira sudah komprehensif ya pengantarnya ini, sehingga saya meminta untuk nanti narasumber bisa mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan pengantarnya ini. Ya, jadi tadi ada beberapa poin yang sampai sekiranya saya bisa meminta kepada narasumber nanti bisa membagikan PPT-nya, ya terkait ilmunya bisa di-share kepada teman-teman yang mungkin tidak bisa on cam saat ini atau sedang bermasalah jaringannya, jadi nanti bisa di-share begitu. Jadi ada beberapa yang saya tangkap ya, jadi seperti ada pembentukan satgas, kemudian ada kesamaan framing juga dengan ALSA terkait dengan frasa persetujuan, kemudian terkait dengan keanggotaan satgas. Ini merupakan hal baru yang kemudian seharusnya menjadi kajian lebih lanjut juga. Jadi bukan hanya terkait dengan nomenklatur ya, multitafsir nomenklatur pasal 5, tapi ternyata di pasal-pasal selanjutnya juga ada yang bermasalah, seperti yaitu tadi tentang satgas. Jadi ada satuan tugas khusus yang dibentuk lagi oleh terbentuknya Permendikbud. Kemudian dipermasalahkan pula kenapa sanksi administrasi ini tidak memiliki indikator yang mana dikatakan sebagai tindakan berat, ringan maupun sedang begitu. Ya. Ada beberapa poin yang saya kira tadi patut untuk kita diskusikan dan perlu sekiranya bagi teman-teman berpikir lebih kritis terkait dengan pembawaan materi dari para narasumber. Baik, kita keep dulu ya untuk Ibunda Adinda. Ya, Ibunda Adinda. Itu namanya Adinda ya, bukan sebagai panggilan junior begitu. Ya, selanjutnya kita beralih ke salah satu penggagas yang merupakan aktivis ya. Ini aktivis kalau di Fakultas Hukum ini garda terdepannya kita lah dalam melawan tindak pidana korupsi. Di sini sudah hadir ketua umumnya langsung, Ketua Umum UKM Garda Tipikor, Kakanda Yusuf B. Bisa dicek suara sekalian? Ya, selamat sore Mas Bara. Ya, selamat sore juga Mas Yusuf. Ini Mas Yusuf lagi di Makassar atau sedang berada di luar daerah, Mas? Posisi lagi di luar daerah. Oh, lagi di luar daerah. Lagi mengisi materi juga ini, Mas? Ya, kurang lebih. Wah, ini ya. Jadi kita punya narasumber ini sudah punya jam terbang tinggi. Jadi saya kira menjadi sebuah keuntungan bagi kita hadir pada forum atau diskusi pada sore hari ini ya. Tanpa berlama-lama kita langsung lanjutkan saja kepada Kakanda Yusuf. Waktunya dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Barat? Dengan jelas dan lugas. Oh, ya. Siap. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia penyelenggara, kawan-kawan dari IMM Hukum Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam satu agenda yang saya rasa cukup luar biasa. Ini inisiatif dari kawan-kawan IMM Hukum Unhas. Karena sebagaimana kita ketahui, pembahasan kita pada kesempatan kali ini cukup populer di publik. Ini satu bahasan yang menuai banyak pro kontra di lingkungan masyarakat, dan jadi saya rasa Fakultas Hukum pun patut untuk mengambil langkah maju untuk membahas terkait permasalahan ini. Salam dan taslim, tak lupa pula kita panjatkan, kita curahkan kepada baginda besar Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa nilai-nilai keislaman di muka bumi ini. Baik, mengawali pemaparan saya, data kan tadi oleh pembicara pertama ya, Mas Arief, data dari LBHI itu Komnas Perempuan itu menunjukkan pada tahun 2020 itu setidaknya terdapat 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan, baik itu di lingkungan kampus, di lingkungan ataupun di lingkup publik yang lain. Nah, parahnya 58% dari kasus tersebut itu merupakan kasus kekerasan seksual. Nah, berlandaskan pada data-data tersebut, ini kita tidak bisa pungkiri bahwa urgensitas hadirnya satu payung hukum untuk mengatur lebih lanjut terkait kekerasan seksual sangat urgent, sangat penting di kalangan ini. Bahkan di lingkup kampus, makanya saya secara pribadi ini sangat mendukung dan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud bahwa hadirnya satu hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa, oleh seluruh warga perguruan tinggi. Nah, itu yang pertama. Terkait dengan problema di pembahasan di kalangan masyarakat saat ini, bagaimana tafsir melegal atau adanya asumsi bahwa membuka corong atau membuka paham-paham liberalisme untuk masuk ke dunia kampus. Nah, saya rasa asumsi ini cukup liar. Ya. Asumsi ini cukup liar, tak mendasar, karena bagi saya latar belakang hadirnya Permendikbud ini merupakan satu bentuk keresahan dan satu bentuk komitmen kuat pemerintah ini untuk melindungi hak-hak dari para korban kekerasan seksual. Nah, karena kalau kita melihat bagaimana psikologis, bagaimana kondisi para korban saat ini yang apa ya istilahnya, tidak mendapat kejelasan, karena memang saat ini di hukum Indonesia tidak ada satu aturan pun yang mengatur secara eksplisit, tegas, mengatur tentang kekerasan seksual ini. Itu tidak ada bantahan. Makanya terjadi kekosongan hukum di sana. Makanya tak heran kita melihat bagaimana maraknya praktik atau kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Itu sangat marak karena memang tidak ada aturan yang jelas. Bahkan kalau kita mau melihat di ranah lainnya, di Kementerian Ketenagakerjaan itu lebih dulu menghadirkan satu payung hukum yang mengatur masalah kekerasan seksual ini. Walaupun bentuknya sepemahaman saya itu surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi ini semua satu langkah jelas untuk melindungi hak-hak perempuan. Nah, demikian pun dengan hadirnya Permendikbud ini. Jadi saya rasa tidak ada permasalahan terkait itu. Perbedaan tafsir, perbedaan pemahaman, pemaknaan dan lain sebagainya, saya rasa satu hal yang wajar saja. Terlebih kita bermukim di satu negara yang saya rasa multi pemahaman, ideologi dan lain sebagainya. Kita jadi penafsiran terkait hal tersebut saya rasa tidak menjadi masalah ketika terjadi perbedaan. Namun yang pasti ini sudah disampaikan tadi juga oleh Saudara Fauzan bahwa ada perbedaan mendasar pemaknaan perzinahan yang diatur dalam hukum positif Indonesia, dalam hal ini KUHP. Itu dengan bagaimana pemaknaan zina dalam hukum Islam.
ada perbedaan nalar yang sangat jelas di sana. Kalau di dalam KUHP hukum positifnya kita, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu kekerasan seksual atau zina, maka di hukum Islam itu tetap saja merupakan sebuah tindak pidana kalau dalam hukum Islam, dalam tanda kutip. Nah, artinya apa? Terjadi perbedaan. Lantas, bagaimana cara, apa benang merah atau hal apa yang bisa menjadi solusi dari perbedaan tersebut? Nah, saya mengutip salah satu kutipan ya dari Kiai Haji Mahfud, Kiai Haji Salalul Mahfud. Beliau mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif khusus terkait dengan kekerasan seksual ini, penafsiran zina, ini tidak bisa kita benturkan. Hal yang bisa kita lakukan adalah melihat celah untuk dijadikan solusi, yakni mengedepankan etika sosial. Penekanan untuk menutupi celah bahwa, karena begini teman-teman, kita harus satu persepsi bahwa Permendikbud ini alas hukumnya, landasan hukumnya adalah tarikan dari KUHP. Jadi bukan pure 100% dari hukum Islam. Ada beberapa aturan di Permendikbud ini yang juga sepemahaman atau sejalan dengan hukum Islam, seperti mungkin pelarangan pemerkosaan, itu kan sejalan dengan hukum Islam. Tetapi untuk beberapa hal seperti pemaknaan zina tersebut, kekerasan seksual, itu memang tidak bisa kita satukan karena memang terjadi perbedaan di sana. Untuk itu Kiai Haji Sahal Mahfud ini mengatakan kita sebagai masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai keislaman atau ketimur-timuran, mayoritas masyarakat Indonesia ini menjadikan sistem etika atau etika moral untuk menjadi batasan terhadap celah yang ada di Permendikbud ini. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa karena di Permendikbud tidak secara eksplisit mengatakan bahwa, bahkan ada yang menafsirkan bahwa di Permendikbud ini menghalalkan perzinahan, seks bebas, tapi sebagai masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai keislaman, kaya nilai keagamaan, kemasyarakatan, maka itu bisa kita kesampingkan, karena mau bagaimanapun nilai-nilai luhur kebudayaan di Indonesia itu sangat erat kaitannya di tiap sanubari masyarakat Indonesia. Jadi itu saya rasa yang perlu juga menjadi catatan penting. Kita jangan terpaku pada hal-hal yang tidak diatur di dalam peraturan, misalnya itu lantas diperbolehkan untuk dilakukan. Saya rasa itu pemahaman yang keliru juga. Ada hal-hal yang memang secara tidak tegas diatur di dalam Permendikbud misalnya, tapi kita perlu melihat aspek-aspek lain. Aspek agama kan sudah jelas melarang hal tersebut. Nilai-nilai sosial kan melarang hal tersebut. Jadi saya rasa tidak menjadi permasalahan terkait dengan penafsiran tersebut. Sah-sah saja teman-teman berbeda pendapat, tapi untuk posisi Permendikbud sendiri saya cukup jelas terkait, karena kalau tidak ada pendefinisian seperti itu, maka sangat sulit tadi, seperti yang dikatakan Pak Arief tadi, sangat sulit untuk menjerat seksual jika tidak ada pendefinisian seperti yang tertera dalam Permendikbud. Nah, saya rasa seperti itu, Mas Bara. Terakhir dari saya, Permendikbud ini saya melihatnya sebagai satu langkah maju progresif dari pemerintah, dan perlu kita nantikan bagaimana penerapan dari Permendikbud ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya isi dari Permendikbud tidak jauh-jauh beda dengan rancangan undang-undang PKS kemarin yang banyak ditolak di kalangan publik. Saya justru melihat hadirnya Permendikbud ini jika direalisasikan ke depan dan efektif, maka ini bisa menjadi satu batu loncatan, satu menjadi pertimbangan tambahan bagi pemerintah ini untuk mengesahkan rancangan undang-undang PKS kemarin. Nah, bahkan jauh ke depan, ini jika hal ini Permendikbud ini bisa efektif, kegelisahan teman-teman tentang kekosongan hukum yang mengatur tentang pelarangan seks bebas itu bisa saja hadir, bisa saja diadakan oleh pemerintah dengan melihat bagaimana, dengan bercermin pada pelaksanaan dari Permendikbud ini. Jadi kita harus bisa melihat
satu permasalahan dari berbagai perspektif supaya kita tidak terkatung-katung di dalam satu polemik yang saya rasa bisa kita lihat, bisa kita buka, bisa kita kaji lebih jauh dari berbagai perspektif. Mungkin itu saja dari saya, Pak Bara, Mas Bara, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kakanda Yusuf sebagai perwakilan Garda Tipikor, juga gerakan radikal anti tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini bukan hanya tindak pidana korupsi saja yang perlu kita patut radikalkan begitu cara berpikirnya, tapi juga terkait dengan pelecehan seksual, terkait dengan perzinahan, ini perlu kita berpikir lebih radikal begitu ya, sehingga terjamin sebuah kepastian ya, terjamin sebuah kepastian dan aman tidaknya mahasiswa ataupun mahasiswi yang berproses di pendidikan tinggi. Ya, jadi tadi saya dapat beberapa poin. Jadi poin yang mau disampaikan dari Kakanda Yusuf ini, bahwa ini perbedaan cara pandang saja, multi tafsir yang ada memang suatu keniscayaan. Tapi kita tidak boleh menyalahkan cara pandang orang, ya, karena cara berpandang orang itu memang tidak dibatasi. Ketika Anda membatasi cara pandang, ya Anda akan mempersempit sebuah pengetahuan, ya, seperti itu. Sangat mencerahkan sekali ya dari Kakanda Yusuf. Dan kita lanjut ke ini narasumber terakhir yang merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang kemudian membuat kerangka berpikir kita lebih kritis, entah dari sisi pro, kontra, hingga kita mencapai suatu kesepakatan bersama. Baik, kali ini sudah hadir ketua umumnya sendiri, ya, Kakanda Nabil Zafir dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sudah hadir di Zoom ya? Ya, Assalamualaikum Kanda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan seluruh peserta yang diskusi kita kali ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Terjelas. Oh, Terdengar jelas. Ya. Yang saya hormati para petinggi UKM di Fakultas Hukum Unhas yang juga hadir di sini. Ada Ketua Garda Tipikor, ada Ketua Alsaus Unhas, juga ada Kakanda dari Pusaka HTN. Sepertinya saya di sini sama Adinda Nurul Aulia Maksum yang bukan dari angkatan 2018 ya. Kita berdua hanya masih semester 5 lah. Saya juga memberikan salam hormat kepada Kakanda moderator, Kak Bara, kawan berpikir saya juga dalam kehidupan kampus, sangat banyak diskusi di antara kami. Kemudian terima kasih juga sebelumnya kepada penyelenggara yakni IMM Hukum Unhas yang sudah menyelenggarakan diskusi yang pastinya sangat berbobot ini, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Jadi mungkin dari narasumber sebelumnya sudah menyampaikan dari latar belakang dan juga aspek yuridis, bahkan saudari Adinda tadi sudah memaparkan dari pasal per pasal. Saya hanya ingin melanjutkan beberapa hal dari pembahasan mengenai Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Yang pertama, perlu saya tekankan bahwa ketika kita melihat original intent pada poin menimbang Permendikbud 30 nomor 2021 ini, kita sejatinya akan sadar bahwa sebenarnya Permendikbud mengenai kekerasan seksual ini memiliki intensi yang sangat baik. Bahkan ditekankan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Lalu kemudian karena semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas, termasuk perguruan tinggi, secara langsung atau tidak langsung, yang berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan programa perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam argumentasi, saya cukup menyampaikan latar belakang bahwa akhir-akhir ini teman-teman mungkin sudah memperhatikan juga di media massa, ada banyak sekali kasus-kasus pelecehan yang kemudian terjadi di perguruan tinggi,
mulai dari pelecehan ringan hingga pelecehan yang mungkin kita bisa masukkan dalam klasifikasi tingkat berat. Nah, sayangnya ketika kemudian Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini dikeluarkan, publik cenderung menyerang pribadi dari Mendikbud kita, yaitu Nadiem Makarim, alih-alih menelaah isi dari Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Kemudian menciptakan sebuah opini masyarakat yang sangat subjektif menurut saya, karena mereka meninjau Bapak Nadiem Makarim dari aspek-aspek tertentu, melihat bagaimana relasinya dengan guru besar, yang saya pikir tidak berkorelasi dengan apa yang kebijakan yang harusnya dia buat. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita bersama, bagaimana sebenarnya Permendikbud ini harus kita lihat secara objektif dari berbagai sudut pandang. Perlu saya tekankan juga kembali bahwasanya tidak ada aturan yang sempurna, akan selalu ada pro kontra. Itulah alasan kita mengadakan diskusi kali ini. Lalu kemudian yang saya tekankan kembali adalah bagaimana Permendikbud ini sekali lagi memiliki intensi yang sangat baik dengan tingginya kasus kekerasan yang ada di poin menimbangnya tadi. Namun kemudian beberapa pihak kemudian memperhatikan secara seksama Permendikbud ini. Lalu kemudian yang tiga hal utama yang publik sorot adalah bagaimana pada poin mengingat ini hanya membawakan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Lalu kemudian peraturan-peraturan turunannya. Ada banyak sekali opini-opini yang mengatakan bahwa kebijakan ini cenderung mendukung kebijakan yang liberal. Kalau saya pribadi, saya selalu melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Kalau dari saya pribadi, ketika kemudian masyarakat menilai konservatif itu sebagai sesuatu yang kolot, maka saya kembali kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, bahwasanya konservatif itu memiliki dua interpretasi. Yang pertama mungkin interpretasi negatif, tapi juga ada interpretasi positif, yaitu mempertahankan nilai-nilai atau tradisi yang berlaku. Nah, inilah yang akan kita perdebatkan bersama. Apakah betul bahwasanya Permendikbud ini cenderung mengedepankan nilai-nilai konservatif alih-alih progresif ketika orang-orang membandingkan antara konservatif atau progresif, atau memang sebenarnya liberal di sini dalam artian mengakomodir hak-hak individu kita masing-masing. Nah, itu yang akan dibahas bersama. Lalu kemudian lanjut, permasalahan yang sering saya perhatikan di media massa adalah kurangnya penekanan korelasi antara pengaturan mengenai kekerasan seksual ini dengan nilai-nilai keagamaan atau ketuhanan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa harusnya ketika kita membahas mengenai hal-hal sensitif seperti seksualitas harusnya dikaitkan dengan norma-norma kesusilaan atau norma-norma atau nilai-nilai keagamaan atau ketuhanan. Nah, beberapa pihak mengatakan seperti itu. Lalu kemudian dari pemikiran yang berseberangan, lalu kemudian ditekankan bahwa perlu disadari bahwa apa yang tidak diatur dalam suatu regulasi, kalau kita melihat logika perundang-undangan, bahwa apa yang tidak diatur dalam suatu regulasi bukan berarti tidak ada dalam regulasi lain. Nah, inilah yang harusnya kita jadikan sebagai pokok pertimbangan, bahwasanya Permendikbud ini bersifat kontekstual. Sangat-sangat kontekstual bahkan menurut saya, membahas secara spesifik mengenai kekerasan seksual. Lalu kemudian ketika pertanyaan mengapa tidak diatur secara rigid mengenai mekanisme dan lain sebagainya, menurut saya KUHP sebagai landasan hukum pidana kita sudah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang demikian, sehingga yang diatur di sini hanya sanksi administratif. Karena kalau sanksi pidana sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ataupun kemudian kenapa kemudian Permendikbud ini tidak diatur terlalu rigid? Karena kemudian perlu disadari kembali bahwasanya interpretasi dari kekerasan seksual ini ketika sampai pada ranah implementasi akan menjadi sangat luas, dan ketika diatur sangat rigid maka akan terjadi konflik dalam penyelesaian masalahnya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang disorot di Permendikbud ini juga adalah bagaimana tidak ada cantolan peraturan perundang-undangan yang kemudian memberikan payung atas terjaganya norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Jadi kembali ke ranah normatif lagi, bagaimana norma-norma kesusilaan dan kesopanan ini selalu disorot oleh kubu tertentu. Tapi saya juga bersepakat bahwa dalam beberapa alasan ini juga ada benarnya, karena ketika kita memperhatikan pasal 5 ayat 3 yang kemudian selalu diperdebatkan oleh berbagai kalangan, terutama para ahli hukum, kita juga bisa melihat bahwasanya persetujuan ini seperti yang telah disampaikan oleh Kakanda Fauzan dan juga Kakanda Yusuf, juga ditekankan bahwa persetujuan ini akan menjadi sangat luas ketika sampai pada ranah implementasi.
Dan hal inilah yang harusnya diperjelas. Namun kemudian akan menjadi lebih baik apabila sebenarnya sangat sederhana ketika kita pikir bersama. Orang-orang kan hanya mempermasalahkan bagaimana persetujuan ini kemudian menjadi dianggap sebagai suatu pemikiran yang liberal. Ketika kemudian persetujuan ini datang dari kedua belah pihak, maka akan terjadi yang kemudian disebut sebagai perzinahan ketika kita menafsirkan dalam sudut pandang hukum Islam. Nah, akan menjadi sangat aman apabila di akhir dari pasal 5 ayat 3 ini ditekankan sebuah batasan yang kemudian membuat kita secara spesifik memahami apa yang diatur dalam kekerasan seksual ini. Bisa mungkin dalam bentuk sebuah pasal tambahan atau ayat tambahan yang mengatur bahwa seluruh aturan mengenai kebijakan atas kekerasan seksual ini perlu bersesuaian dengan norma-norma kesusilaan atau kesopanan yang berlaku pada masyarakat. Jadi ini akan menjadi batasan sehingga tidak ada lagi tafsiran yang sangat luas mengenai bagaimana Permendikbud mengenai kekerasan seksual ini dapat disalahgunakan atau ditafsirkan berbeda. Saya kira seperti itu. Lalu kemudian Permendikbud ini juga perlu dilihat secara keseluruhan, tidak secara parsial. Ketika kemudian kita membahas tentang pasal 5, pasal 7, lalu kemudian poin mengingatnya yang tidak mencantumkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan norma kesusilaan atau kesopanan, kita tetap perlu menyadari bahwasanya bagaimanapun Permendikbud ini mengatur hal-hal yang sangat urgent. Ya, kemudian tidak bisa kita pungkiri. Kita harus menyadari bahwasanya Permendikbud ini datang di waktu yang tepat untuk mengakomodir keresahan masyarakat, bahwasanya ada banyak sekali kasus yang telah saya sampaikan di latar belakang tadi, dan hal inilah yang harusnya kita apresiasi sebagai sebuah kebijakan yang sangat baik, meskipun ya sebagaimana yang telah saya bilang di awal tadi bahwa tidak ada regulasi yang sempurna, akan selalu ada pro dan kontra karena bagaimanapun ya menyatukan dua kepala saja itu sudah sulit, apalagi menyatukan jutaan kepala, jutaan pemikiran, dan jutaan persepsi. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi, kembali lagi kepada Permendikbud tadi, saya kira solusi yang bisa menurut saya pribadi sampaikan adalah yang pertama tadi kita harus melihat Permendikbud ini secara keseluruhan, tidak hanya secara parsial. Mengingat banyak sekali unsur-unsur positif yang ada dalam kebijakan ini. Tadi di pasal-pasal per pasal tadi disampaikan, bagaimana urgensi ini kemudian klop atau bagaimana bahasanya klik dengan apa yang telah diatur dalam pasal demi pasal di Permendikbud ini. Namun kemudian yang perlu ditekankan adalah bagaimana unsur pengawasan ini terhadap regulasi ini juga perlu ditekankan agar Permendikbud ini kalau di bahasa Makassarnya tidak menjadi pabaletoli atau tidak menjadi pemanis telinga. Nah, ini yang perlu kita tekankan supaya Permendikbud ini tidak sampai hanya pada ranah regulasi, namun juga implementasi dan pengawasannya tetap terus dikawal bersama sehingga nilai-nilai dan unsur-unsur positif yang ada di Permendikbud ini bisa kita resapi bersama agar menjadi sebuah tradisi di kehidupan berkemahasiswaan utamanya dan juga di kalangan perguruan tinggi. Saya kira seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Kita terbuka dalam setiap pemikiran dan persepsi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh, ini kita sebenarnya kering. Jadi dipersilahkan kalau mau minum kopi, mau minum teh di sore hari dipersilahkan ya. Jadi kita diskusi nyantai. Ya. Baik, cukup menarik tadi yang dibawakan oleh teman-teman LUDAK, yaitu terkait dengan sama ya, bagaimana pola pikir atau cara pandang itu harus secara integral, ya. Integral, secara komprehensif, secara meluas. Jadi bukan hanya pada satu pola pikir saja, seperti kita memandang dari sudut pandang hukum Islam atau bagaimana kita memandang dari sudut hukum adat. Jadi banyak sudut pandang yang kemudian bisa kita kaji dan bisa kita jadikan sebuah cara pandang. Namun terkait dengan pelaksanaan lebih lanjut, itu yang lebih utama. Apakah regulasi ini hanya sebagai pemanis belaka? Tadi ada kata-kata bahasa Makassar, saya tidak hafal itu bahasanya. Jadi apakah hanya sebagai pemanis belaka? Semoga saja bisa menjadi implementasi dan kita bisa kawal bersama dalam bentuk pengawasan. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi dari kelima pemateri tadi saya sudah mendapat semacam dua kubu begitu. Ada kubu kontra dan ada kubu pro. Bahkan ada juga yang sedikit kontra tapi sedikit pro juga. Nah, jadi ini ada
ada tidak ada dalam kamus pro kontra sepakat, tapi ada pro, setengah pro, kontra, setengah kontra. Jadi kayak begitu. Nah, di sini ada pusaka, alsa, dan ini ya, ledak yang kemudian bukan, ledak tidak termasuk karena dia memberikan sudut pandang pro dan kontra ya. Jadi ada pusaka dan alsa yang menyatakan sepakat secara keseluruhan ya, tapi dengan syarat. Ini ada syaratnya bahwa menjelaskan frasa persetujuan korban, kemudian Garda Tipikor pula ini sama dengan ledak, masih belum menentukan posisi pro dan kontranya, dan Pikom hukum yaitu kontra terkait dengan ini Permendikbud ini, eksistensi dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau kita mencoba diskusi ya, ada pendapat lain, dipersilahkan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis. Kalau misalnya tidak bisa menyalakan mikrofon, bisa tulis pertanyaan dan ditujukan kepada siapa. Ya, kepada teman-teman dipersilahkan ya. Untuk sesi 1 mungkin 2 penanya saja cukup. Ya, sekarang sudah hadir. Mohon maaf, ini ada pimpinan Komisariat IMM Pertanian Unhas, Kakanda Engki, selaku Ketua Pikom. Kemudian ada pimpinan Komisariat IMM MIPA, Unim Bone, selamat datang. Kemudian ada ini, tadi barusan keluar sepertinya, dari IMHB, ya, Ikatan Mahasiswa Hukum Bone juga. Ya, sudah hadir juga dari Bangka Belitung ya. Ya, mungkin teman-teman yang sedang off cam bisa menyalakan kameranya juga. Dan yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya. Nah, kalau belum ada berarti saya dulu yang bertanya nih. Ya. Ini pertanyaannya saya ajukan kepada jelas pembicara pertama kita tadi, atau narasumber pertama, yaitu Saudara Arif. Ini masih bergabung atau sedang, sudah keluar ya. Sebenarnya ini terkait dengan ya masih hadir. Kak Arif, Kakanda Arif, apakah masih bergabung dengan kami? Iya, ya. Oh iya. Ya, jadi ini terkait dengan argumentasi kakak menyatakan bahwa sebenarnya Permendikbud ini salah alamat kalau kita mengatur terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, karena ya ada sebenarnya regulasi yang lebih tepat mengatur terkait dengan pelecehan seksual maupun kekerasan seksual ataupun hal-hal yang terkait dengan norma-norma yang kemudian harusnya berlaku baik di pendidikan tinggi. Jadi apakah kata salah alamat yang diberikan oleh Saudara Arif ini terkait dengan regulasinya saja atau bentuk secara formil, ya, bentuk dari peraturannya, atau mungkin sudah benar, sudah tetap tepat, tapi material atau isi dari pasalnya yang sebenarnya yang bermasalah? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Itu pertanyaan untuk Pusaka HTN. Ya, silakan. Ya, terima kasih moderator. Sepertinya saya mau meluruskan tadi, mungkin moderator salah tangkap atau mungkin saya yang menyampaikan yang kurang jelas. Yang tadi saya maksud salah alamat bukan Permendikbudnya, tapi kalau misalnya ada keinginan untuk mengkriminalisasi perilaku seks yang tidak diinginkan, misalnya seks bebas, kita mau menganggap bahwa Permendikbud ini melegalkan seks bebas, saya pikir itu salah alamat. Karena seharusnya kalau misalnya kita mau perjuangkan hal tersebut, ya saya kira kita sudah punya KUHP yang mengatur tentang ini toh, pasal persinahan, bukan di Permendikbud ini. Jadi kalau misalnya mau kita perjuangkan, ya silakan di KUHP. Agak salah alamat misalnya kalau mau kita perjuangkan di Permendikbud ini. Itu yang saya maksud tadi, moderator. Bukan Permendikbudnya yang salah alamat. Oh ya, berarti ini kalau kita memaknai begitu ya, begitu Saudara Arif ya, bukan dengan bentuk formilnya begitu. Ya, baik, itu tadi pertanyaan pertama. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bertanya, atau mungkin dari para narasumber juga ingin berdiskusi di dalam.
karena kita di sini kan mendengarkan para narasumber ya. Kita meminta para narasumber menggali ilmu-ilmunya begitu. Di sini juga sudah hadir aktivis peneleh ya regional Makassar. Selamat datang. Ada juga dari Buton ya, Kakanda Fajar Hasidin. Selamat datang juga. Ya, ini terkait dengan sebenarnya ada sempat ya ada semacam narasi berbeda terkait dengan dikaitkannya dengan Undang-Undang ITE bahwa sebenarnya kata frasa persetujuan ini kan sebenarnya jika ada persetujuan dari orang maka sah-sah saja. Itu pun diatur di dalam Undang-Undang ITE. Kalau saya tidak salah ingat itu di Undang-Undang ITE dia menjelaskan bahwa selama orang itu mendapatkan izin untuk menyebarluaskan semisal tindakan-tindakan asusila seperti video porno misalnya ya, kita bisa menggunakan kata-kata nomenklatur, mohon maaf sedikit negatif karena ini ruang akademik. Jadi dan saya kira teman-teman yang hadir di sini sudah 18 plus ke atas ya. Ya begitu. Jadi harus mulai terbiasa dengan nomenklatur ini karena ini sudah akan menjadi sebuah pembiasaan di masyarakat luas nantinya. Mungkin ada yang mau menanggapi terkait dengan hal tersebut bahwa sebenarnya Undang-Undang ITE juga tidak mempermasalahkan begitu. Silakan. Saya boleh bicara, ya, berkomentar. Baik, silakan dari Imawan Munzir dari PKP Unhas ya. Ya, terima Bapak kasih. Maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terdengar? Terdengar dengan jelas. Iya, iya. Saya sedikit kurang update mengenai masalah-masalah kekerasan seksual. Kurang update, misalnya kurang update tentang kasus-kasus terbaru ini, terutama Permendikbud yang baru saya dengar terbit. Iya. Saya berpendapat begini. Tadi saya dengar banyak perdebatan atau diskusi tentang perbedaan makna. Jadi saya coba sedikit berpendapat, berbicara. Jika saya benturkan dengan sosial atau fakta sosial atau keterkaitan di sekitar kita, ya misalnya tadi mengatakan bahwa persetujuan kedua belah pihak. Nah, jika kita melihat persetujuan kedua belah pihak, saya melihat bahwa tidak ada tidak ada hal-hal yang ganjil sebenarnya kalau dalam aspek kehidupan, karena dua pihak ini wanita misalnya, mereka memiliki hak atas tubuh mereka sendiri. Ya, kalau kita lihat ya antara dua pihak. Nah, tapi karena kita berada di negara yang notabene ya dominan atau kita memiliki aturan penerapan hukum, adab dan norma di masyarakat, maka kalau kita benturkan, tentunya kita benturkan ke agama. Misalnya ada kasus begini antara dua mahasiswa yang kemudian sedang berpacaran, atau misalnya ya sudah menjadi menjadi rahasia umum bahwasanya di negara Indonesia kita tidak tahu bahwa apakah sebuah hubungan itu tidak ada hal-hal yang ganjil misalnya dalam sebuah hubungan itu. Nah, pada saat terjadi kekerasan seksual, padahal pada saat itu si wanita misalnya baru melaporkan bahwa saya mengalami kekerasan seksual oleh pacar saya misalnya. Pada saat itu mereka melakukan persetujuan, saling menyetujui misalnya. Si wanita juga saling menyetujui. Tapi pada saat itu terjadi, ada kekerasan yang terjadi. Nah, bagaimana kita menanggapi hal seperti itu? Nah, kalau misalnya kita melihat dari makna persetujuan, ada persetujuan. Jadi kalau menurut saya bahwasanya kita tidak dalam Permendikbud ini jangan ada ada hitam putih atau abu-abu, maksudnya harusnya ada hitam dan putih dalam penegakan hukum. Jangan ada abu-abu, karena jika teksnya seperti konsepnya seperti itu ya sedikit membingungkan bagi para pendidik atau orang-orang yang
mengkritisi atau berpendapat tentang hal-hal itu. Ya, mungkin sangat panjang. Ya, saya kembalikan pada teman-teman. Ya, jadi ini Mohon Munzir memberikan komentar ya, berpendapat, atau ingin menjadikan suatu pertanyaan dan ditujukan ke siapa itu pertanyaan? Ini saya tadi opini saya, pendapat saya sebenarnya kalau saya ini. Tapi ini juga bisa menjadi siapa tahu ada yang ingin menyanggah, karena saya tadi kan lihat banyak yang banyak yang arahnya tentang perbedaan makna, tentang persetujuan dalam apa tadi ya, itulah perbedaan makna. Jadi ya mungkin bisa dipahami. Ya, baik, ditangkap untuk Kakanda Munzir. Jadi terkait dengan diskusi kita pada hari ini, mungkin kita bisa tarik kesimpulan saja ya. Kita tarik kesimpulan bahwasannya ada beberapa poin ya, ada beberapa poin terkait dengan polemik polemik dari Permendikbud ini yang kemudian memframing masyarakat bahwasannya ada beberapa pasal atau beberapa norma yang kemudian diatur dalam Permendikbud ini menjadikannya sebagai multitafsir atau kemudian pisau dengan dua bilah mata. Apakah dia akan melegalkan semacam konsep perzinahan dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di beberapa hukum positif banyak ya, hukum Islam maupun hukum positif tertulis seperti KUHP ya, pandangan-pandangan tersebut yang kemudian menjadi permasalahan pada saat ini, sehingga dimunculkanlah sebuah diskusi terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Kemudian sebenarnya yang mau saya katakan adalah ketika saya mengambil kesimpulan ini kan seharusnya ada closing statement terlebih dahulu begitu ya. Harus ada closing statement terlebih dahulu, tapi ada beberapa narasumber yang tadi bilang ya, kayaknya saya sudah closing statement juga, seperti tadi Kakanda Yusuf ya, Kakanda Yusuf tadi bilang sudah memberikan closing statement di statementnya juga. Jadi saya langsung mulai dari Kakanda Arif saja dulu ya. Jadi saya mau dari bawah ke atas, tapi kayaknya ada beberapa yang sudah melangkahi closing statement. Jadi kita lanjutkan terlebih dahulu ke Kakanda Arif sebelum kita tutup. Karena saya sudah dikomentari juga sama penyelenggara, katanya sudah mau maghrib katanya ini. Ya, ya mungkin untuk Kakanda Arif masih bersama kami. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Kita langkai Kakanda Arif ke Kakanda Fauzan selaku Direktur ALSA. Ya, sepertinya juga sedang di luar ya. Ya, kita lanjutkan ke Kakanda Nabil Zafir ya. Silakan memberikan closing statement singkat saja karena kita juga keterbatasan waktu terkait dengan azan maghrib di beberapa daerah sepertinya sudah sholat terlebih dahulu. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan moderator. Saya kembali tadi ke beberapa hal, bahwasanya sebenarnya pertentangan utama dari Permendikbud 30 ini adalah tidak diaturnya secara eksplisit korelasi antara Permendikbud ini dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, benturan-benturan itulah yang menciptakan pro dan kontra. Akan lebih baik apabila di selingan mungkin di pasal 5 atau pasal 6 itu akan menjadi lebih aman, dalam tanda kutip akan menjadi katup pengaman apabila ditekankan bahwasannya seluruh regulasi yang berlaku ini diberlakukan dengan tetap memperhatikan norma kesusilaan dan norma kesopanan. Karena kan selalu yang diserang di bagian itu. Nah, lalu kemudian mengenai implementasi, saya yakin bahwa kita sebagai mahasiswa dan juga teman-teman yang hadir di Zoom ini akan terus mengawal Permendikbud ini di dalam implementasinya, sehingga original intent yang ingin dicapai oleh Permendikbud ini dapat kita wujudkan bersama. Begitupun dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Besar harapan saya secara pribadi untuk kemudian
mencegah dan melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus seperti ini agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa demi mewujudkan tridharma perguruan tinggi yang sesuai dengan kondisi ideal yang kita inginkan. Saya kira cukup sekian dalam bicara adalah berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita lanjut ke Kanda Yusuf. Jadi sepertinya ada beberapa penyampaian. Tadi saya sepertinya salah tangkap ya. Jadi saudara Arif ternyata dari Pusaka yang sudah closing statement. Kita kembalikan ke Kanda Yusuf selaku perwakilan Garda Tipikor untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, dipersilakan. Oh ya, baik, terima kasih Mas Bara. Mungkin tadi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi ada hal yang luput saya sampaikan. Ini satu catatan penting juga terkait Permendikbud ini. Kalau teman-teman perhatikan di pasal 5 ayat 2 huruf F, itu dikatakan bahwa mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban dan lain seterusnya. Itu ini saya rasa pasal ini patut untuk dikaji lebih dalam lagi, dianalisis untuk melihat bagaimana menyelaraskan pasal tersebut dengan undang-undang pornografi. Karena kalau kita tangkap pemaknaan pasal 5 ayat 2 huruf F ini kesannya kalau dengan persetujuan penyebaran konten bernuansa pornografi itu dibolehkan menurut dalam Permendikbud ini. Tapi ini kan istilahnya saya pribadi memandangnya ini agak bertentangan dengan undang-undang pornografi, dan itu saya rasa perlu untuk dikaji lebih dalam lagi, dicek lebih jauh lagi. Nah, itu terkait dengan substansial dari Permendikbud ini. Terakhir saya sampaikan, sekali lagi saya tekankan bahwa hadirnya Permendikbud ini untuk mendukung korban-korban kekerasan seksual. Ini bukan demi kebaikan 1-2 kelompok saja, tetapi ini untuk kebaikan saudari-saudari kita, bahkan untuk anak cucu kita ke depan. Tujuannya positif, teman-teman. Dan pembelahan terhadap korban tauhid yang perlu untuk kita gaungkan. Mungkin itu saja dari saya, Mas Bara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kawan-kawan IMN Hukum Unhas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kakanda dari Ketua Umum Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya kepada Kakanda Adinda Nurul Aulia Maksun, kepada waktunya untuk closing statement. Singkat saja ya. Ya mohon izin ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman sekalian, mungkin ya inilah gunanya ruang diskusi, kita melihat pandangan-pandangan dari teman-teman terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Kalau menurut saya mengatakan bahwa Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini adalah cacat hukum, bermasalah regulasi, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pun kemudian memiliki istilah yang kontroversial, di mana ini menuai pro kontra, teman-teman. Materi muatan pembentukan Satgas pun, serta pengaturan sanksi yang diterapkan, yang dicantumkan dalam Permendikbud ini tidak jelas, kabur, dan tidak memiliki penjelasan terkait tindakan yang seperti apa, perbuatan yang seperti apa yang masuk ke dalam sanksi ringan, sedang, dan berat. Pun kemudian dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif. Ini kan tidak pas, teman-teman. Karena kita ketahui bahwasanya kekerasan seksual adalah suatu tindak pidana yang seharusnya, yang mestinya diberikan sanksi pidana, bukan sanksi administratif. Ini kan sudah dijelaskan dalam KUHP dan undang-undang terkait yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita kawal bersama Permendikbud ini, bahwa hadirnya Permendikbud ini sangat menguras energi. Mungkin sekian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.
Jadi dengan semua closing statement yang sudah dibawakan oleh para pemateri, saya kira banyak ilmu, ya, banyak pengetahuan yang bisa kita capai pada diskusi kita pada kali ini, sehingga perlu kiranya mendapat sebuah pengawasan atau kita elaborasi kembali terkait dengan Permendikbud ini. Karena bisa jadi dan memberikan sebuah potensial bila mana kita sebagai mahasiswa tidak mencapai pola pikir kritis terkait dengan hal-hal yang diatur kepada kita sendiri begitu. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Kakanda Andi Muhammad Arif yang sekarang sudah keluar dari room Zoom ya, sepertinya sudah menjalankan sholat maghrib di beberapa daerah tertentu. Kemudian ada Kakanda Nabil Zafir juga selaku Ketua Umum Dak FHUH, kemudian ada Kakanda Yusuf Barudin dari Garda Tipikor, kemudian ada Adinda Nur Aulia Maksun selaku Ibu Sekum ya, Ibu Sekum dari IMM Fakultas Hukum, dan juga para teman-teman yang masih bersama kami hingga akhir diskusi, sehingga kemudian kita bisa bertemu kembali di diskusi yang akan ada lagi begitu. Kemungkinan besar saya merasakan potensi adanya diskusi-diskusi yang lebih krusial ya terkait dengan akhir tahun, karena sebentar lagi akan ada beberapa refleksi-refleksi terkait dengan peraturan perundang-undangan, dan itu akan menjadi sebuah salam temu sapa yang baik bagi kita semua begitu. Ya, baik. Sebelum kita tutup semacam diskusi santai ya pada sore hari ini, bisa teman-teman aktifkan kamera agar kita bisa melihat ya teman-teman yang masih aktif dan mencoba berpikir progresif begitu. Sebagai bukti bahwa teman-teman hadir dalam diskusi kita pada kali ini. Ya, ini ada jalan-jalan ya, ada Tri Indriarti, ada IMM FTUH, oh ada Kakanda Rizal Fauzi selaku dosen ya Kak, selamat datang Kak. Ya, kita foto bersama ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, 1 ya, sekali lagi bisa kepalkan semua tangannya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Kami selaku penyelenggara, saya khususnya selaku moderator pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman yang hadir. Semoga kemudian diskusi kita menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat ya untuk kedepannya begitu. Akhir kata, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, abadi perjuangan, hidup mahasiswa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nabil, Kak Yusuf. Ya. Terima kasih banyak Yusuf. Sehat-sehat semuanya teman-teman semua. Arif, Kak Engki. Terima kasih banyak ya. Teman-teman. Siap. Siap. Izin lift ya. Siap Kanda. Untuk sertifikat insya Allah menyusul. Saya izin live kan tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Nabil. Terima kasih banyak Nabil. Terima kasih MMFTUH.